Horas Pak Sekda, Pak Kabak. Jadi kedatangan kita dengan rekan-rekan media di sini sebenarnya ingin mempertanyakan sejak lama sebenarnya Pak Sekda, bagaimana sebenarnya kejelasan berdasarkan informasi dari dulu dan bergulir mengenai tudingan Pak Bupati menggunakan gelar ijazah palsu. Kami ingin mendengar secara singkat dan detail dari penjelasan Pak Sekda. Kami akan menjelaskan bagaimana perjalanan kuliah dari Pak Bupati mulai dari Medan sampai kepada STPMD. Pada tahun 91 sampai tahun 92 Pak Bupati kuliah di Medan Area dengan menyelesaikan 35 SKS dengan program pada Fakultas Sosial Politik, program studi ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi di Medan Area. Selanjutnya pada tahun 92 Pak Bupati pindah sekolah ke STPMD Yogyakarta dan memperoleh NIM 9205310141042021 pada program studi ilmu penerangan jurusan ilmu komunikasi. Itulah sekolah Pak Bupati di STPMD Yogyakarta pada tahun 92 sampai pada tahun 95. Dan selanjutnya pada tahun 95 setelah Pak Bupati menyelesaikan perkuliahannya di STPMD, beliau langsung berangkat ke Jakarta seperti kita biasa melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan. Pada tahun 95 karena tidak ada gelar jurusan seperti yang diterapkan oleh di peraturan menteri tersebut, karena masih ada di sana 21 gelar di peraturan menteri pendidikan nomor 036 resmi tahun 93 tanggal 9 Februari 93, masih ada di sana 21 sarjana atau program studi yang ada penjurusan. Jadi yang artinya di luar penjurusan yang ada 21 ini sesuai dengan peraturan menteri ini masih menggunakan gelar sesuai dengan perhimpunan ilmu sosial. Sehingga pada saat itu Pak Bupati menggunakan gelar doktorandus untuk melamar pekerjaan. Sehingga di beberapa dokumen Pak Bupati pada saat itu sudah menggunakan gelar doktorandus, baik itu KTP maupun pelamaran. Dan selanjutnya pada tahun 96 Pak Bupati melanjutkan lagi, itu kan ijazah lokal tamat tahun 95. Dulu ada istilahnya ijazah lokal dan ada dulu istilahnya ujian negara. Nah, jadi pada tahun 96 karena ada keharusan untuk melakukan ujian negara lagi, beliau kembali ke Jogja lagi pada tahun 96 untuk melaksanakan ujian negara. Ada statement juga di beberapa sampaikan media bahwasanya pemakaian gelar doktorandus itu semenjak tahun 93 katanya tidak ada. Kami jelaskan pada saat ini kami sendiri ini sebagai sekretaris daerah masih menggunakan gelar doktorandus. Kami itu tamat tahun 99 dan kami sampaikan di sini Dirjen Oda dan penjabat Gubernur Sulawesi Barat sekarang ini masih menggunakan gelar doktorandus dan beliau adalah tamatan tahun 98. Dan Kapus Kemendagri tamatan tahun 99 juga, kebetulan angkatan saya juga Kapus Kemendagri masih menggunakan gelar doktorandus. Dan ada junior saya 1 tahun Dirjen Kesbangpol tamat tahun 2000 juga masih menggunakan gelar doktorandus. Terkait dengan hal tersebut, ini kami coba sampaikan transkrip nilai Pak Bupati itu tunjukkan. Inilah transkrip inilah transkrip nilai Pak Bupati dari Medan Area dengan pengakuan daripada 35 SKS. Ini kuliah 91 diselesaikan 35 SKS dari Universitas Medan Area. Terusan selanjutnya tahun 92-95 inilah dari Jogja.
ini di Jogja ini. Ya, 92 sampai 95. Itu jurusannya Jurusan kalau enggak ilmu komunikasi, jurusan penerangan. Jurusan program studi ilmu komunikasi, ilmu penerangan Jurusan komunikasi, ilmu penerangan. dari APMD Jogja. Jadi kalau kita lihat di sini kan tidak ada yang di lampiran Permen 93 ini ilmu komunikasi jurusan ilmu penerangan, program studi ilmu penerangan, sehingga masih bisa menggunakan perhimpunan ilmu sosial. berarti masih satu rumpun. Masih satu rumpun. Terus selanjutnya coba surat keterangan dari STPMD. Ini surat keterangan dari STPMD. Di sini kami bacakan surat keterangan STPMD. Ini surat keterangan STPMD. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD Yogyakarta menerangkan bahwa nama Nixon Damaban adalah benar yang bersangkutan terdaftar di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Jogja pada bulan Agustus tahun 92 dan merupakan mahasiswa transfer pindahan dari Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi dengan pengakuan 35 SKS, serta dinyatakan lulus pada bulan Desember tahun 95. Bahwa pada ijazah yang bersangkutan tersebut tidak tercantum gelar akademik, sehingga penggunaan gelar doktorandus yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah kelulusan tahun 95 dianggap tidak menyalahi. Mengingat ketentuan jenis gelar akademik berdasarkan kelompok program studi pada tahun dimaksud belum mengatur secara spesifik gelar akademik kelompok program studi ilmu penerangan. Ini surat keterangan Yang dari menandatangani. yang menandatangani di sini adalah ketua. Coba disorot. Oke. Terus yang selanjutnya kami sampaikan dalam buku ijazah alumni. Ini buku wisuda Pak Bupati, kami juga mendengar ada buku wisuda tidak terdaftar katanya Pak Bupati. Ini buku wisuda Pak Bupati. Silakan turunkan, coba dulu. Ya. Dan ini bukti leges. Ini bukti leges. Ya. Sudah ada bukti leges yang sudah dileges oleh STPMD, dan di sini dinyatakan ada nomor urut 13 Pak Bupati, ada buku sebagai alumni di sini. Ya, nomor ini ada Pak Bupati sendiri, fotonya di sini. Oke, terus selanjutnya kami sampaikan surat keterangan dari Polres penghentian penyidikan. Juga kita sudah punya ini surat keterangan penyidikan dari pihak Polres yang menyatakan ada 3 hal di sini yang paling utama. Pertama, telah melakukan permintaan keterangan dan data terhadap Profesor Yusuf Leonard Henu, telah melakukan permintaan keterangan terhadap pihak Universitas Medan Area, telah melakukan permintaan keterangan terhadap pihak Sekolah Tinggi STPMD, telah melakukan permintaan keterangan terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah melakukan permintaan keterangan terhadap Doktorandus Nixon Damaban, dan dinyatakan hasil keterangan tersebut belum dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga penanganan perkara tersebut telah dihentikan penyelidikannya. Tanggal berapa? Ini kami lihat tanggal 25 September 2021. Jadi setelah pihak kepolisian meminta keterangan dari pihak-pihak terkait termasuk dari Kementerian Pendidikan Kemendiknas, dan disimpulkan bahwasanya belum dapat ditingkatkan dan dihentikan penyelidikannya. Dan terkait dengan adanya surat daripada Gubernur yang meminta klarifikasi terhadap pemakaian gelar Pak Bupati, kami telah menjawab surat dimaksud. Inilah surat jawaban kita taruh itu tanggal 21 Januari tahun 2022. Itu sudah kita jawab. Dan hasil jawaban kita ini kita sampaikan semua kronologis terkait dengan persoalan
ijazah yang sudah lama beredar. Ini terakhir kami utama sampaikan. Dan pihak gubernur juga berdasarkan surat kami tersebut, pihak gubernur juga telah menyurati Kementerian Dalam Negeri ini suratnya. Ya. Oke, Bapak Menteri dan laporan klarifikasi terkait dengan hal tersebut. Terima kasih Pak Sekda. Mungkin ini agak pertanyaan lebih spesifik ini dari penjelasan Pak Sekda itu sebenarnya sesuai dengan informasi ya, termasuklah di media sosial yang saat ini berkembang bahkan membentuk sebagai opini masyarakat bahwa telah terjadi sebuah manipulasi gelap di sini. Maka apa yang kami dengarkan malam ini, boleh Bapak jelaskan apakah ini benar terjadi manipulasi gelap di sini dari penjelasan Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan kembali. Terima kasih Pak. Saya mengutip statementnya Pak, salah satu deputi di Kedai Pak. Kami pernah diskusi, sampaikan begini, palsu, pasti palsu. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, palsu itu adalah tidak sah. Pertanyaan saya, ada yang nggak sekolah Pak Bupati? Masih ada sekarang sekolahnya? Ada Pak. Apa sekolahnya? Mudah-mudahan dan seterusnya. Masih ada? Nah seperti ini, masih Pak. Ini apa yang palsu? Benar tak beliau? Benar. Kok dibilang palsu? Artinya dari statement seorang deputi yang saya kutip tadi, kecuali kata beliau sekolahnya tidak ada, tapi ada gelar, itu baru namanya palsu. Kalau benarnya dia kuliah, ada sekolahnya, kok dipersoalkan? Kecuali tidak ada sekolahnya, tetapi dia memakai gelar, itu yang baru kita persoalkan. Yang kedua, statement beliau, kalau mahasiswa perhimpunan dan satu perhimpunan, tentunya ilmu sosial, dia menggunakan perhimpunan ilmu eksakta jadi insinyur, baru itu kita persoalkan. Itu sarjana hukum ya? Ya, itu masih ilmu sosial juga. Kalau mau doktoran, saya ilmu sosial, saya ilmu pemerintahan, saya menjadi menggunakan gelar dokter, atau saya menggunakan gelar insinyur, itu udah di luar perhimpunan. Dulu kan ada yang namanya, kalau zaman-zaman yang dulu itu kan namanya jurusan IPA, IPS, dua jurusan, ilmu eksak dan ilmu sosial. Dipersoalkan, artinya itulah sebuah negara yang Bapak sampaikan. Dari beberapa keterangan kami ini, palsunya di mana? Jadi itu juga pertanyaan tidak ada. Jadi palsu itu tidak ada. Nah itu menyatakan tadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, palsu itu adalah tidak sah. Tidak sahnya di mana? Kan itu orang ada sekolahnya, ada kuliahnya, kecuali nggak ada kuliah, atau dalam tanda kutip saya sampaikan istilah-istilah orang kuliah di buku katanya. Kalau kuliah di buku baru kita pertanyakan, benar enggak? Ini kan ada nggak mudah-mudahan ya? Ada nggak STPMB? Ada nggak USU? Ada? Kan masih ada. Berarti menebar informasi palsu atau hoax Pak Sekda? Bisa kami sampaikan. Mungkin kami harapan kami himbauan kami mulai saat ini kami harapkan agar himbauan lah agar hoax terkait dengan ijazah palsu itu agar segera dihentikan. Kami sebenarnya kami belum mau melaporkan ini ke ranah hukum. Tapi kalau masih ini berlanjut terus, mungkin kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk segera menghentikan ini. Oke Pak Sekda, mungkin ini agak sedikit masih dalam koridor. Ini kan masalah gelar doktorandus. Sebenarnya Bapak Sekda selaku akademisi bahkan pernah duduk di bangku dia bahkan tamat sarjana. Ini ada opini di masyarakat bahwa gelar doktorandus itu tahun 95-96. Sebenarnya seperti apa ini sehingga memang nomenklatur pemberian gelar hingga tahun berapa ini sebenarnya? Jadi begini, pemerintah pada tahun 93, pada protokol 93 mencoba ini ya, merampingkan penggunaan gelar, karena dulu kita hanya menggelar gelar 3, doktorandus, insinyur dan dokter. Kalau untuk cewek dia dulu dokteranda. Pada tahun 93 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan
Tetapi yang baru diatur di sini adalah masih 21 jurusan. Tidak seperti sekarang, sudah banyak jurusan. Bahkan sudah ada jurusan-jurusan, apalagi YouTuber yang jurusan baru sekarang itu. YouTuber lah, jurusan, maka saya juga seperti kemarin anak saya jurusan aktuaria katanya, saya juga bingung, apalagi jurusan aktuaria. Jadi jurusan-jurusan sekarang sudah banyak. Jadi sejak tahun 93, jadi ada lagi peraturan menteri keluar tahun 95, ada lagi ditambah lagi jurusan ini, 98 keluar lagi jurusan. Jadi banyak lagi sampai tahun 2018. Jadi ini bertahap terus. Tetapi di peraturan itu dinyatakan juga gelar yang sudah terlanjur dipakai, yang sudah dipakai pada tahun sebelumnya, seperti saya lah. Karena sekarang sudah ada jurusan ilmu pemerintahan. Masa saya harus merubah gelar saya lagi menjadi sarjana ilmu pemerintahan, Indra Simari sarjana ilmu pemerintahan. Saya kan sudah terlanjur menggunakan gelar doktorandus. Saya tamat tahun 99. Apa indah saya rubah lagi? Begitu banyak nanti dokumen yang akan saya rubah. Mulai dari KTP saya, akte saya, semua harus saya rubah. Makanya di peraturan itu dinyatakan pemakaian gelar yang sudah terlanjur digunakan dapat digunakan. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebagai gelar. Yang penting seperti kata Deputi tadi di Supak Perempuan itu, ada nggak sekolahnya? Ada nggak? Benar nggak? Dia sama sekali tidak sekolah ya. Jadi maksudnya di mana? Yang terusnya maksudnya penekatannya sesuai dengan keputusan kementerian tentang perubahan nomenklatur gelar, sah saja yang dipakai oleh Pak Bupati sebagai doktorandus karena satu rumpun Ya, dengan ilmu sosial. ya. Jadi dengan sendirinya dengan pemberian Bapak ini berarti apa yang dituduhkan, apa yang ditudingkan itu adalah hanya hoax semata. Ya. Terima kasih, itu kami sampaikan tadi itu hanya hoax dan kami minta harapkan supaya dihentikan. Seperti yang kami sampaikan tadi, ini tahun 93 baru 21 jurusan yang baru diatur 21 jurusan. Dan tahun 2018 sudah ada berapa jurusan di sini? Ada jurusan di sini. Sudah banyak di sini. Pelan-pelan sudah banyak jurusan-jurusan. Bahkan seperti kami sampaikan tadi, jurusan aktuaria sekarang juga sudah ada, jurusan YouTuber juga sudah ada, jurusan apa sudah banyak jurusan. Dan gelarnya juga sekarang kalau kita melihat ada gelar ELC, gelar MLM, ML, macam-macam lah. Dulu hanya kita mengenal yang 3 gelar itu, doktorandus untuk cowok, doktoranda untuk cewek, insinyur untuk yang ilmu eksak, baru untuk kedokteran adalah dokter. Itu mungkin sebagai tambahan keterangan dari kami. Jadi secara spesifik Pak Sekda sebenarnya tidak ada dipatok gelar insinyur ataupun doktorandus, hanya limit tahun 96, nggak ada itu ya Pak Sekda ya? Tidak ada. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, tidak ada seperti itu. Ini 21. Benar. Di luar yang 21 jurusannya ini masih menggunakan gelar doktorandus dan insinyur. Makanya kami contohkan sampai tahun 99 jurusan ilmu pemerintahan, jurusan kami sendiri belum ada. Sehingga kami menggunakan gelar doktorandus. Karena belum ada yang mengatur di permen itu. Kan belum ada yang mengatur. Jadi makanya pada tahun 99 kami masih menggunakan gelar doktorandus. Saya contohkan tadi Dirjen Oda, pejabat Gubernur Sulawesi Barat, kebetulan senior saya 1 tahun, Seattle. Dia berarti tamatan tahun 95 masih menggunakan gelar doktorandus Akmal Malik MSI. Kalau diurut dia disuruh mengembalikan gelarnya lagi, banyak kali dokumen Pak Akmal ini harus dirubah. Karena doktorandusnya harus dirubah menjadi sarjana ilmu pemerintahan. Seperti itu. Oke Pak Sekda, mungkin ini kan terkait dengan bahwa legitimasi dari pemerintah daerah. Ini kan kita tidak menyatakan bahwa ini sudah terpolarisasi berimbang. Ada yang mungkin katakanlah segelintir percaya dengan isu ini, tetapi mungkin sebagian juga orang masih mempertanyakan. Nah, ini kan akan mengganggu jalannya pemerintahan kabupaten. Bagaimana Pak Sekda menjelaskan ini kepada publik? Ketika seorang bupati di stigma saat ini ya, oleh sebagian orang menggunakan gelar palsu, bahkan tidak mengikuti janjian pendidikan yang sesungguhnya. Ya,
Itulah makanya pada kesempatan ini kami menyampaikan hal-hal terkait dengan gelar itu agar ini kita luruskan, bahwasanya seperti yang ditanya oleh kawan-kawan tadi sudah berita lama pada saat ini. Sebenarnya kami pada saat ini untuk meluruskan terkait dengan stigma itu supaya jangan menjadi wacana-wacana lagi di tengah masyarakat. Harapan kami sebenarnya supaya kita lebih fokus kepada bagaimana pencapaian program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Nusantara, supaya energi waktu kita tidak tersita untuk itu. Mungkin harapan-harapan kami. Dan pada saat ini harapan kami juga atau berita-berita hoax, ijazah palsu supaya dihentikan. Kalau tidak, Mungkin kami akan melakukan upaya hukum karena sudah terlalu lama ini terjadi dengan masyarakat, dan kami berharap selama ini memang energi kami masih fokus kepada pembangunan, tapi pada saat ini kami harus menyampaikan sekaligus klarifikasi terkait dengan dugaan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Itu Pak. Jadi kalau itu pertanyaan di kemudian ini akan dibawa ke ranah hukum, maka Pemkab ya dalam hal ini termasuk Pak Nixon secara personal akan menghadapi permasalahan hukum terkait ini. Ya, Siap ya. kalau ini tidak dihentikan, kami sampaikan tadi, karena kami masih fokus pada bagaimana pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara, kami berharap supaya dihentikan. Tapi kalaupun tidak dihentikan, kami akan melakukan upaya hukum. Karena ceritanya seperti kita sampaikan tadi, Dr. Anilus Nuksendawanenis itu melekat juga sebagai Bupati Tapanuli Utara, sehingga otomatis karena itu ex officio menangkap dalam dirinya Pak Bupati, dia sebagai Bupati dan Utara, dan dia juga sebagai Dr. Anilus Nuksendawanenis, kasih nama ex officio namanya. Kita akan dari pemerintah akan melakukan upaya hukum. saya Ya. Tadi Bapak mengatakan tahun 96 Pak Bupati itu mengikuti ujian negara, karena pada tahun 90-an kalau dia di swasta dia harus mengikuti ujian negara, itu masalah. Tahun berapa Bapak itu selesai ujian negara? Jadi memang saya coba menelah ini. Saya juga sendiri sekolah negeri tamat tahun 94 dari STPDN itu. Saya juga ujian negara. Jadi sebagai persyaratan sebenarnya. Jadi bukan hanya swasta. Setahu saya kalau selama ini swasta, ternyata saya sendiri mengalami juga pada tahun 98 ujian negara. Jadi semacam ada standar dari negara pada saat itu, ada formalitas. Tidak bisa juga kami sampaikan formalitas, standarisasi dari pemerintah dari sebuah perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi itu harus ada standarisasi. Itulah ujian negara. kalau tidak salah pasti tahun 2000 itu terakhir ujian negara cicilan. Kalau tidak salah, karena saya kan sudah mengalami ujian negara cicilan. Saya 98 di ujian negara. Tahun berapa Bapak? Tahun 96 bulan berapa? Bulan 5. Bulan 5 tahun 96. Terima kasih. Cukup kan? Terima kasih.